Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat Islam dan iman dan sunnah, serta nikmat sehat dan waktu luang dan yang lainnya yang dengan itu semua kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah hanya kepada-Nya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melanggengkan nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah untuk meniti jalannya dan jalan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman azakumullah, hari ini hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 yang bertepatan dengan tanggal 21 Rajab, betul ya, 21 Rajab 1447 Hijriah ya. Kita sudah berada di akhir-akhir bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata sudah hampir selesai ya, bulan yang dimana amal pahala dari amal itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Tetapi ingat, dosa juga dilipat gandakan di bulan haram, di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab. Subhanallah, kita masih bulan Rajab, masih ada kesempatan untuk terus ya beramal saleh, meningkatkan amal ibadah kita ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala khusus bulan ini. Sebentar lagi bulan Sya'ban, setelah itu bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh, dan juga bulan-bulan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ikhwatal iman azakumullah, insyaallah kita masih membahas bab al-istighosah minasyirki, al-istighosah bi ghairillah, termasuk kesyirikan beristighosah atau berdoa kepada selain Allah. Dan kita masih membahas syubhat. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada syubhat yang keempat. Syubhat yang keempat, pemahaman yang salah terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan dengan derajat hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang memberikan atau mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Azza wa Jalla akan kembalikan ruhku kepadaku sehingga aku bisa menjawab salamnya ya. Nah, berdasarkan hadis ini ya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masih hidup ya. Kenapa? Karena mampu berinteraksi dengan menjawab salam. Maka jika demikian ya, sehingga kita bisa berbicara dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan boleh berdoa kepadanya. Mereka mengatakan demikian. Ini adalah syubhatnya. Oh, Rasulullah bisa menjawab salam. Berarti Rasul masih hidup.
karena berinteraksi dengan menjawab salam. Ya. Sehingga kita bisa berbicara dengan beliau dan boleh berdoa kepadanya. Ini subhatnya. Ya. Subhat ini bisa dibantah dari beberapa sisi. Yang pertama, hadis ini justru menunjukkan kehidupan barzakh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kontinu, tidak terus menerus. Ya. Karena ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kapan? Ketika untuk membalas salam umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan barzakh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kontinu. Ya. Kalaupun ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikembalikan, hal ini bukan berarti ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup kembali seperti manusia lainnya, kembali hidup di alam dunia ini, bukan. Karena kehidupan alam barzakh itu sama sekali berbeda dengan kehidupan alam dunia. Ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kehidupan barzakh dengan kehidupan dunia itu berbeda. Yang dibolehkan untuk kita meminta doa atau meminta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika beliau masih hidup di alam dunia. Adapun di alam barzakh maka sudah memiliki hukum yang berbeda. Ya. Ini yang pertama. Bahwa justru hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan barzakh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kontinu. Ya. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, dikembalikannya ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam rangka untuk menjawab salam, bukan untuk berdiskusi atau ngobrol atau yang lain. Ya. Dalam rangka untuk apa? Menjawab salam. Nabi mengatakan hatta arudda alaihi salam. Jadi tujuannya dikembalikannya ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya untuk menjawab salam, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk berdiskusi, bukan untuk berbincang-bincang, ngobrol dan seterusnya. Ya. Ini subhat yang keempat. Ya. Subhat yang kelima, pemahaman yang salah terkait dengan kisah yang dibawakan oleh sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat yang lainnya mendatangi sumur tempat kaum musyrikin dikuburkan 3 hari setelah peperangan. Jadi kejadiannya ini pada perang, salah satu ghazwah atau salah satu perang yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sana ada sebuah sumur yang merupakan tempat dikuburkannya kaum musyrikin yang meninggal dalam perang tersebut. Nah setelah 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sumur tersebut, sumur tempat dikuburkannya kaum musyrikin. Nah sesampainya di sumur tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai memanggil nama-nama kaum musyrikin itu satu persatu, dipanggil. Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, satu persatu tersebut. Ya. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Ya. Bukankah menyenangkan seandainya dahulu kalian mentaati Allah dan Rasulnya? Ya. Karena orang yang mati syahid ini pahalanya sangat besar. Ya. Kalau seandainya kalian dahulu beriman kepada mentaati Allah dan Rasulnya, jadi beriman, alangkah menyenangkannya itu. Kalian mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Bukankah menyenangkan kalau seandainya dahulu kalian mentaati Allah dan Rasulnya? Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Ya. Pelajaran berharga bagi kita bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada ketika seorang diwafatkan di atas iman, dan tidak ada penyesalan yang lebih besar selain penyesalan ketika seorang diwafatkan di atas kufur. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan kita butuh keyakinan, tambahan keyakinan, taufik dari Allah Azza wa Jalla agar kita bisa istiqomah, Pak. Demi Allah, kita butuh
tambahan hidayah, tambahan keyakinan setiap saat. Karena hati itu berbolak-balik, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Jangan sampai kita merasa sudah aman. Wallah, tidak sama sekali. Kita harus senantiasa di antara harap dan takut. Takut diakhirkan kehidupan kita dan bersu'ul khatimah, na'udzubillah. Ya, harus takut. Ya. Dan tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada ketika seorang meninggal di atas kekufuran, kesyirikan. Ya. Kata Rasulullah, kemudian lanjutkan, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Maka sesungguhnya kami telah mendapati kebenaran janji Rabb kami kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka lantas apakah kalian telah mendapati kebenaran janji Rabb kalian kepada kalian? Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, dan ini bentuk keheranan Umar bin Khattab. Ya, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa? Jadi, kenapa engkau berbicara kepada orang-orang yang sudah mati? Karena memang hukum asalnya orang yang sudah mati nggak bisa mendengar. Gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keheran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Ya. Antum tidaklah lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kalian dan mereka itu sama-sama mendengar apa yang aku ucapkan. Ya. Kalian dan mereka sama-sama mendengar apa yang aku ucapkan. Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, Allah menghidupkan mereka hingga mereka mampu mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk merendahkan dan menghinakan mereka sebagai balasan dan penyesalan atas mereka. Itu tujuannya. Betapa mereka memiliki penyesalan yang sangat kuat. Dan Allah Azza wa Jalla gambarkan penyesalan mereka, orang-orang yang meninggal di atas kekufuran. Allah mengatakan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana orang yang zalim, orang yang kafir itu, ya, pada hari kiamat kelak menggigit kedua tangannya. Ya'adhu zalimu 'ala yadayhi, menunjukkan penyesalan yang sangat berat, yang sangat kuat. Dia mengatakan, seandainya dahulu aku di dunia mengambil jalan bersama dengan Rasul. Duhai dahulu seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dari Al-Quran setelah Al-Quran datang kepada. Dan syaitan tidak mau menolong manusia. Subhanallah. Tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada penyesalan ketika seorang meninggal di atas kekufuran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, Nabi menjawab pertanyaan Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ghairu annahum la yastati'una an yaruddu 'alayya syai'an." Kalian dan mereka sama-sama mendengar apa yang aku ucapkan. Hanya saja mereka tidak bisa atau sama sekali tidak mampu membalas apapun. Ya, tidak bisa menjawab. Saya ucapkan ini, ya fulan, ibnu fulan, ya fulan, ibnu fulan. Ya, mendengar mereka, tetapi mereka tidak bisa menjawab atau membalas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Azza wa Jalla di sini memperdengarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka untuk menghinakan mereka, orang-orang musyrik itu. Ya. Nah, mereka berdalil dengan hadis ini beranggapan bahwa kita bisa berbicara dengan mayat. Loh, lihat Rasulullah berbicara dengan mayat, mendengar si mayat itu. Ya, karena mayat bisa mendengar, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa berbicara dengan mayat. Kenapa? Karena mayat itu bisa mendengar, sebagaimana itu dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma
antum bi asma'a lima aqulu minhu. Kalian dan mereka sama-sama mendengar apa yang aku sampaikan. Oh, dengar kan mayat? Kalau begitu minta doa. Minta sama mayat, sampaikan kepada Allah. Berdoa, bisa dengar. Atau kira-kira kalau disampaikan hadis ini gimana? Gimana mantapnya? Subhanallah, subhat itu sangat kuat. Hati itu lemah. Kata para ulama, ya, asy-syubahu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Subhat itu kuat menyambar-nyambar dan hati itu lemah. Kalau kita nggak punya modal atau nggak punya ilmu untuk membantah, ngikut saja. Dan berapa banyak para pengekor kesesatan dikarenakan karena kebodohan, dikarenakan tidak mengikuti atau tidak berilmu. Ya, hanya betul kata para ulama bahwa ilmu itu adalah miftahu kulli khair. Al-ilmu miftahu kulli khair wal jahlu miftahu kulli syarr. Ilmu itu adalah kunci semua kebaikan dan kebodohan itu adalah kunci semua keburukan. Dan keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan, kekufuran. Ya. Tapi bagaimana kita membantah syubhat ini? Ada beberapa poin. Yang pertama, kita katakan ya bahwa pada asalnya atau pada dasarnya mayat tidak bisa mendengar perkataan manusia. Ya, pada dasarnya mayat tidak bisa mendengar perkataan manusia. Di antara dalilnya yang menyatakan hal itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Ya. Dan tidak pula sama orang yang masih hidup dan dengan orang yang mati. Ya. Orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati itu tidak sama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu wahai Muhammad tidak bisa membuat orang yang ada di kuburan itu mendengar. Tidak bisa membuat orang yang ada di kuburan itu mendengar. Jadi siapa yang membuat orang yang ada di kuburan itu mendengar? Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang maha melakukan apa yang dia kehendaki untuk sebuah hikmah. Ya. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summu du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati itu bisa mendengar. Tidak pula bisa menjadikan orang yang tuli itu mendengar panggilan. Ya, apabila mereka berpaling membelakangi. Ikhwafil azakumullah. Kedua ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai permisalan, ya, permisalan bahwa orang kafir itu seperti orang yang mati, yaitu tidak bisa mendengar. Ya, dua ayat ini adalah permisalan orang kafir itu seperti orang yang mati, yaitu tidak bisa mendengar. Ya. Seandainya orang mati itu bisa mendengar, maka permisalan ayat ini adalah keliru dan ini tidak mungkin. Nggak mungkin Allah Azza wa Jalla membuat sebuah permisalan di dalam Al-Quran kemudian itu bohong atau keliru atau salah. Dan kita meyakini bahwasanya fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Ya. Jadi orang kafir itu sama dengan orang yang mati, nggak bisa mendengar. Diajak untuk masuk Islam berpaling, menutup telinganya mereka. Ya, nggak mau mendengar. Tuli. Ya. Jadi pada dasarnya, pada asalnya mayat itu tidak bisa mendengar. Kemudian juga yang menunjukkan bahwasanya pada asalnya mayat itu dia bisa mendengar. Lihat bagaimana keheranan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dan juga para sahabatnya keheranan ketika Rasulullah SAW memanggil ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. Ya. Umar bin Khattab sampai berkata, ya Rasulullah,
Tidakkah engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa? Kenapa? Nah, itu. Ini menunjukkan pemahaman para sahabat ketika itu bahwa mayat itu tidak bisa mendengar. Kenapa Rasulullah ajak bicara mereka? Gitu. Nah, ini jelas sekali menunjukkan bahwa ya yang demikian adalah hukum asal orang yang mati, yaitu tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar sama sekali ya ucapan manusia. Ya. Dan juga penting untuk diketahui bahwa sebagian ulama memasukkan kejadian ini termasuk dalam mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini tidak bisa dianalogikakan kepada yang lain. Kenapa? Karena ini mukjizat. Mukjizat itu milik siapa, Pak? Miliknya para nabi. Terjadi kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Makanya jangan bilang mukjizat, Pak. Karena mukjizat itu milik para nabi, para rasul. Ya, kalau kepada selain nabi dan rasul apa? Ya mungkin karamah atau maunah, pertolongan gitu ya. Bukan mukjizat. Kalau mukjizat untuk para nabi dan rasul. Ya. Makanya ketika itu mukjizat tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Kemudian berarti mayat-mayat yang lainnya mendengar semua. Tidak. Ya. Itu mukjizat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suhaili, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Ibnu Atiyah rahimahumullah. Mereka ya menggolongkan atau masukkan peristiwa ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Toh kalau seandainya mereka bisa mendengar pun, yang jelas mereka tidak akan bisa menjawab atau mengijabah apa yang dimintakan oleh orang yang meminta. Itu jelas. Sebagaimana itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Maka untuk apa kita meminta kepada mayat, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati? Subhanallah, ini fitnah yang bukan hanya melanda di negeri kita, ya. Itu juga melanda banyak negeri-negeri Islam. Di Mesir banyak, di Mesir itu banyak, ya. Adriha, ada kuburan-kuburan yang keramat itu banyak di Mesir. Tapi walillahilhamd, ketika saya belajar di sana nggak pernah ke sana, nggak pernah. Termasuk makamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau meninggal di sana. Ini juga banyak diziarah. Dan beliau tentu berlepas diri ketika ada orang-orang yang meminta kepada bertabaruk dengannya. Ini musibah, ya. Yang bukan hanya melanda negeri kita, tapi juga negeri-negeri Islam lainnya. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi banyaknya orang yang melakukan itu bukan dalil tentang kebenaran. Ini Pak, ini harus kita catat baik-baik. Banyaknya orang yang melakukan itu bukan bukti kebenaran. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Ya, firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, ya, dengan pemahaman yang benar. Karena tidaklah satu firqah yang sesat, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, kecuali mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan juga hadis, tapi dengan pemahaman yang keliru. Pemahaman ini sangat penting. Dan termasuk buktinya apa yang sedang kita bahas. Di sini penulis tidak menyebutkan hadis-hadis yang lemah, ya, hadis-hadisnya sahih. Kalau hadis yang lemah, hadis yang maudhu, selesai. Kita katakan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi ini hadisnya sahih, bahkan dengan ayat Al-Quran. Itu. Maka pemahaman yang benar ini sangat penting sekali. Tidak cukup, ya, berdalil dengan Al-Quran dan juga hadis yang sahih, tapi kemudian tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Ya. Ini yang pertama, bantahan yang pertama, bahwa pada dasarnya mayat tidak bisa mendengar perkataan manusia. Ya.
Pada beberapa kejadian kasus Allah buat mereka bisa mendengar, ya, seperti pada kejadian ini. Dan ini termasuk mukjizat di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantahan yang kedua, hadis tersebut membicarakan tentang mayat orang-orang kafir. Hadis tersebut berbicara tentang mayat orang-orang kafir. Allah mengembalikan ruh mereka, ya, ada tujuannya, yaitu agar merasakan kepedihan nasib mereka yang dihinakan dan dibunuh dalam perang. Yang mana jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dibunuh dalam perangan itu pahala yang sangat besar, syahid. Tapi ketika mereka dibunuh dalam peperangan dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, maka ini adalah kehinaan, ya, penyesalan yang sangat besar, ya. Maka karena ini adalah dalil, ya, tentang penghinaan mayat orang-orang kafir, maka tidak bisa dikiaskan dengan mayat orang-orang saleh, ya. Jadi mukjizat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa dikiaskan pada yang lainnya pun ini berkaitan dengan mayat orang-orang kafir, tidak bisa dikiaskan pada mayat orang-orang saleh. Nah, itu dua bantahan. Syubhat yang kelima. Kemudian syubhat yang keenam. Syubhat yang keenam. Pemahaman yang salah terkait hadis innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi thumma tawalla 'anhu ashabuhu fa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Sesungguhnya seorang hamba ketika dimasukkan ke dalam kuburannya, kemudian berlalu atau pergi orang-orang yang telah mengantarkannya, maka dia akan mendengar suara sandal-sandal mereka, ya, suara langkah sandal-sandal mereka. Maka datanglah kemudian dua malaikat, ya. Yang hadisnya apa? Sahih, ya. Mereka mengatakan jika mayat bisa mendengar, maka boleh untuk meminta kepadanya. Jadi sama dengan sebelumnya. Alasannya apa? Mendengar. Mayat bisa mendengar. Kalau mayat bisa mendengar, berarti bisa meminta kepadanya, bisa berinteraksi dengannya, bisa berdoa kepadanya. Ya, jawaban terakhir tadi, kalau seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak akan bisa mengijabah. Ya. Bagaimana membantah, ya, syubhat ini, ya, terkait dengan dalil ini? Kita katakan bahwa pendengaran di sini adalah pendengaran yang khusus. Pendengaran apa? Khusus. Nah, pendengaran khusus yaitu ketika orang-orang yang mengantarnya pulang. Si mayat mendengar langkah sandal atau langkah kaki orang yang mengantarkannya itu pulang, pergi, meninggalkannya. Ya. Jadi suara sandal tatkala para pengantarnya pulang. Ya. Itu saja yang dia dengar. Jadi khusus. Ya. Adapun suara-suara lainnya yang sebelum itu ada ibunya menangis atau mungkin istrinya menangis, ya, atau suara obrolan orang-orang yang mengantarkannya ke pemakaman, ya, sebelum itu semuanya tidak bisa dia dengar, ya. Karena kalau seandainya seluruh suara itu bisa dengar oleh mayit, maka Nabi tidak mengkhususkan dengan Qur'ani alihim, ya, wa innahu la yasma'u Qur'ani alihim. Ini adalah takyid, pengkhususan, ya. Kalau seandainya mayat bisa mendengar semuanya, maka Nabi tidak membatasi penyebutan pendengaran hanya dengan suara sandal, ya. Jadi khusus pendengaran itu saja, yang lainnya tidak. Ini syubhat yang keenam. Syubhat yang ketujuh, pemahaman yang keliru terkait doa ziarah, ya, doa ziarah. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, atau yang semisal dengan itu.
Ya. Assalamualaikum ya ahlal diyar wa farallahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun. Ya. Di sini mengucapkan salam. Semoga keselamatan atas kalian, ya, penghuni kuburan, ya, dari golongan orang-orang yang beriman dan Islam, ya. Dan semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya. Nah ini juga, ya, mereka mengatakan berarti ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, mereka mendengar. Ya, ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, berarti mereka mendengar sebagaimana kita mengucapkan salam kepada orang yang masih hidup. Assalamualaikum. Gitu. Ayat saja ini, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar, gitu. Ya, berarti mereka mendengar. Dan kita katakan bahwa, ya, bahwa menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya meminta kepada penghuni kubur adalah argumentasi yang tidak masuk akal dan terbalik, ya, dan terbalik. Kenapa? Karena hadis ini justru berbicara tentang perintah kita untuk mendoakan orang yang meninggal, bukan malah meminta. Ya. Justru ini adalah untuk mendoakan mayit dan termasuk di antara adab ketika kita ziarah kubur, ya. Entah yang ketika yang mereka ziarah kubur ini mengucapkan ini atau tidak, mungkin mengucapkan, tahu, ya, tahu mengucapkan ini mungkin, ya. Tetapi justru ini dijadikan sebagai dalil, ya, untuk meminta kepada kuburan. Maka ini sesuatu yang kontradiksi terbalik, ya. Ya. Kemudian syubhat yang kedelapan, ya, syubhat yang kedelapan, pemahaman yang keliru tentang kisah di padang mahsyar, yaitu tatkala manusia meminta syafaat kepada para nabi. Nah, itu manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Isa, semuanya uzur, semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Mereka mengatakan, lihat, walaupun para nabi tersebut sudah mati, tetapi boleh meminta kepada mereka. Ya. Mereka sudah mati, tapi boleh meminta kepada mereka. Manusia beristighosah kepada para nabi sampai akhirnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Ya. Kita katakan sebagai bentuk bantahan, ya, justru hadis ini menunjukkan bahwa para nabi tidak lagi dalam keadaan mati, melainkan sudah hidup karena dibangkitkan kembali. Ya. Jadi konteksnya ketika itu kita sudah hidup lagi, manusia sudah hidup lagi, para nabi sudah hidup lagi, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan akhirat. Berarti ini sama halnya juga dengan bertawassul dengan doanya para nabi dan orang-orang soleh ketika mereka masih hidup di dunia. Itu. Dan yang menguatkan juga bahwa manusia ketika itu mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Musa, datang. Dan ini seperti dalam kehidupan di dunia. Para sahabat ketika di dunia ingin bertawasul dengan doanya Rasulullah, itu datang kepada Rasulullah. Bukan dia diam di rumahnya kemudian menyebut-nyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tawasulan atau bertawasul dengan jah atau kedudukan Nabi, enggak. Karena bertawasul dengan jah atau kedudukan orang soleh tidak disyariatkan. Ya. Jadi hakikatnya, ya, permintaan doa manusia di padang mahsyar itu seperti bertawasul dengan doa para nabi, sebagaimana ketika mereka masih hidup. Karena ketika itu sudah dihidupkan kembali, ya, kehidupan akhirat. Ya, jadi bukan sebagai dalil, ya, untuk pembenaran terhadap beristighosah dengan mayit. Ya. Jadi konteksnya adalah kehidupan akhirat nanti. Ya. Tidak seperti yang mereka lakukan ketika mereka beristighosah dengan para nabi,
itu mereka mengatakan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya, itu yang mereka lakukan dengan menyebut-nyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk istighotsah. Ya, seperti yang mereka lakukan juga ketika menyebut nama Syekh Ibnu Isa, aghithna, tolong kami. Padahal Syekh Ibnu Isa-nya nggak ada. Dan itu dilakukan di tengah-tengah lautan. Ya. Jadi jelas kesyirikan. Nauzubillah. Ya. Syubhat yang ke-9, yang terakhir, pemahaman yang salah akan ucapan dalam tasyahud, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bagi Anda wahai nabi. Syubhatnya adalah penggunaan kata ganti orang kedua. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam untuk engkau wahai nabi. Berarti Nabi masih hidup. Ya. Dan bahwa kita bisa berbicara dengan beliau saat ini. Ya. Karena redaksinya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Bantahan terhadap syubhat ini, ya, bahwa maksud dari perkataan salam Assalamu alayka ayyuhan nabi ini bukan untuk mengajak bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyeru beliau, bukan. Tapi maksudnya adalah untuk menghadirkan dalam hati akan kedudukan beliau yang agung, akan kedudukan beliau yang besar, ya, mendatangkan dalam hati kita akan kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, agungnya kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Ini bisa ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya, para sahabat mengucapkan salam ini dalam sholat mereka, meskipun mereka tidak sedang bersama Nabi. Bisa jadi Nabi di kota ini, para sahabat di kota yang lain. Jadi maksudnya bukan untuk menyeru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, ketika mereka mengucapkan dalam sholat dalam kondisi bermakmum kepada Nabi, maka mereka tidak mengeraskannya. Ya. Kenapa? Karena memang yang dimaksud adalah mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berbicara kepada beliau atau mengajak bicara beliau. Lain halnya kalau mereka hendak berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar sholat, ya, maka mereka akan menjaharkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah akan menjawabnya. Ya. Kemudian juga, ya, seandainya bacaan salam dalam sholat tersebut maksudnya adalah mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bicara, lalu memperdengarkan salam tersebut kepada beliau, maka niscaya Nabi wajib untuk apa? Menjawabnya. Apakah ya ketika para sahabat sholat di belakang, Assalamualaikum ayyuhan nabi, kemudian Nabi waalaikumsalam, kan enggak, ya. Maka ini jelas sekali bahwa tujuan dari mengucapkan itu bukan untuk berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tujuannya adalah untuk mengagungkan, ya, atau menghadirkan dalam hati akan agungnya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita dengarkan ayat terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kemudian juga, ya, di antara bukti yang lainnya bahwa kenyataannya banyak orang yang ketika salat mengucapkan salam tersebut mereka tidak sedang merasa berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Dan terakhir, jikapun memang maksudnya adalah berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini pun hanya terbatas pada salam saja, ya, dan tidak bisa dianalogikan dengan yang lainnya atau tidak bisa dikiaskan dengan pembicaraan yang lainnya, meminta ini, meminta itu, menyampaikan hajat ini, menyampaikan hajat itu, tidak. Hanya sebatas pada mengucapkan salam, ya.
Tapi di sana ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan, yang ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yang ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka mengucapkan, yang tadinya mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, kemudian mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sighahnya jadi sighah ghaib. Tapi ini pilihan, antum bisa memakai sighah mukhatab, assalamu alayka ayyuhan nabi, ini dirujihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini yang asalnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadah, sighahnya sighah ghaib, ini adalah ijtihad dari sahabat, khususnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab sifat salat nabinya, beliau merujikan yang ini. Antum mau yang mana boleh, assalamu alayka atau assalamu ala nabi, dua-duanya ada dalilnya, ada pegangannya, ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan itu, beliau mengatakannya dengan kalimat wa kunna, dan kami dahulu. Ini menunjukkan mewakili para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan kita mengikuti sunnahnya para sahabat juga disyariatkan. Ya, ala kulli hal, antum mau pakai assalamu alayka atau assalamu ala nabi, insyaallah dua-dua bisa. Tapi kalau saya pribadi, karena dulu saya baca kitab sifat salat nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka saya menggunakan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, wallahu a'lam. Demikian ikhwah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Dengan demikian, alhamdulillah, pembahasan bab ini, ya, bab minasyirki al-istighatsah bi ghairillah telah selesai. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-14, ya. Tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bi qira'ati du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.